Sebelum melanjutkan menonton, segala dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like juga ya. Sampai tengah malam, aku masih bukaan dua, tidak bertambah, dan aku semakin lemas. Ibuku menyuapi aku makanan, dan aku malah muntah. Fix, tubuhku tak bisa kemasukan air atau makanan lagi. Apa aku mau mati? Rasanya di bawah juga sudah basah sekali. Sepertinya air ketuban yang rembes plus darah. Aku tak mau lihat. Ya sepertinya begitu. Sakit semua tubuh, dan tak masuk makanan, dan minuman, mungkin sebentar lagi. Hanya ada ibu di dalam ruangan ini. Bapak ada di luar, entah sedang apa. Bu, maafin Kayla ya bu, sudah repotin ibu? Aku berkata dengan lemas, suaraku memang sudah habis karena terlalu banyak muntah, tenggorokanku kering dan luka sepertinya. Bahkan kini saat perutku rasanya seperti dipelintir, aku hanya bisa memejamkan mata, menahan sakit. Habis sudah suaraku untuk berteriak. Apa sih Kai? Jangan ngomong gitu. Kamu bisa, kamu kuat. Iya, untuk jaga-jaga aja bu, Kayla belum sukses, belum bisa nyenengin ibu, dan bapak. Sampaikan juga maaf Kayla ke bapak ya bu. Ucapku lagi, dengan suara pelan sekali. Ibuku panik, semi histeris. Ibu langsung keluar ruangan dan memanggil bapakku yang sepertinya sedang beradu argumen. Ia seperti sedang marah. Pak, wes pak, urusin Kayla dulu, sini wes. Bapak sini. Kayla opo pakai pamit minta maaf segala. Ibuku berteriak dengan menangis. Apa aku salah bicara seperti itu? Bukankah hal itu normal? Meminta maaf kepada orang tua. Apalagi aku mau melahirkan, nyawaku dalam pertaruhan. Kalau aku lewat, setidaknya aku sudah minta maaf. Lalu setelahnya ibu, bapak masuk, beserta sosok lelaki yang aku tinggalkan di pondok itu. Wajahnya sudah lebam, dan matanya merah, hidungnya keluar darah. Ada juga Anissa yang matanya merah dan wajahnya basah karena air mata. Ada acara apa ini? Kenapa jadi ramai sekali? Anissa memegang tanganku dan menciuminya. Kai, kamu bisa Kai, kamu kuat, bisiknya sambil menangis. Kalau saja aku tidak dalam masa hidup dan mati begini, aku pasti foto momen ini. Anissa menciumi tanganku, hehe, bisa kupajang di mading kampus nanti, untuk kenang-kenangan. Lalu keningku dicium Zaki, ia berbisik kalimat yang sangat pelan, dan yang kutangkap hanya kata maaf, maaf, lalu sesal. Entahlah, rasa sakit di perutku tiba-tiba bertambah hebat, sakitnya seperti tubuhku dihunus pedang, ratusan banyaknya. Kakiku sudah terasa dingin. Apa ini maut? Setahuku kalau orang meninggal diambil perlahan dari bawah, kakiku sudah dingin. Lalu ke lututku, perlahan sekali naik. Ah, ini ajal. Maafin Kayla semuanya. Zaki maafin aku. Aku gak akan bisa masuk surga kalau kamu gak ridho sama aku, jadi, maafin aku ya, Nis. Bapak, Ibu, kayaknya Kayla sebentar lagi deh, ucapanku itu disambut tangis oleh ibu, bapak dan Anissa, sementara Zaki menciumi keningku terus-menerus, dan terasa basah. Dia menangis. Sesekali ia mengelus perutku. Ada seorang bidan yang datang, meminta beberapa keluar dari ruangan. Setelah dipaksa, bapak dan Anissa yang keluar. Zaki dan ibuku di dalam memegangi tanganku. Saat ini, pinggangku sudah dingin, merambat perlahan sekali. Si bidan melakukan pemeriksaan bukaanku. Sudah buka 4, ayo bu, semangat, sebentar lagi keluar bayinya, ucap si bidan kasih semangat. Tapi, kalau aku meninggal bagaimana? Ah, tapi aku dengar, ada ibu yang meninggal sebelum lahiran, bisa mengeluarkan anaknya dari kandungannya.
Mungkin itu juga bisa terjadi padaku. Saat ini, kasurku sudah mandi darah. Sejak tadi, aku mengeluarkan cairan plus darah, bercampur muntahanku. Kondisiku saat ini benar-benar tragis. Tapi si bidan itu santai saja melihatku, ia memeriksa detak jantung bayiku yang ia bilang normal, lalu memeriksa bukaanku yang katanya sudah buka 5 menit berikutnya. Biasa kalau melahirkan seperti ini, insya Allah tidak terjadi apa-apa, ibunya yang kuat ya. Apa bisa aku kuat? Aku memang tak lagi merasa dingin, kini semua tubuhku seperti hangat. Setiap beberapa menit sekali perutku rasanya sangat sakit, dan bidan bilang itu bukaan berikutnya. Apa aku gak jadi mati? Aku sudah tak bisa mendengar suara siapapun. Entah itu bidan, Zaki atau ibuku. Semua suara seperti hilang. Rasa sakit di perutku benar-benar hebat. Bahkan rasanya nyawaku mau keluar dari tubuhku. Lalu telingaku rasanya sakit karena mendengar teriakan hebat seorang perempuan, ia kesakitan. Lalu aku mendengar suara tangis yang sangat kencang, aku bernafas seperti orang maraton, lalu sepertinya telingaku sudah kembali ke keadaan normal lagi. Aku bisa mendengar semua suara yang ada di sekitarku, aku melihat ada sosok yang masih penuh darah digendong sang bidan senior yang sedang tersenyum lebar. Bayi kecil lelaki, yang menangis kencang sekali, dan badannya masih penuh darah, tubuhnya juga seperit bengkak. Kamu berhasil nak, kamu pejuang. Sejak lahir kamu sudah jadi pejuang. Alhamdulillah. Bayi itu, diletakkan di dadaku, yang beberapa kancing atasnya dibuka oleh ibu, diletakkan di dadaku, dan ibuku membantu aku yang masih shock, agar si bayi bisa menyusu pertama kali. Pandanganku hanya tertuju pada sosok kecil ini, seorang bayi lelaki. Tampan, hehe, walau wajahnya bengkak aku bisa bilang dia tampan, Guanteng Pol. Anakku gitu loh. Melihatnya bergerak lucu, memegangiku dengan jemarinya yang kecil. Tangisan kerasnya seketika berhenti saat tubuhnya bersentuhan denganku, apalagi saat menyusu, ia seperti sangat khusyuk dan menikmati. Bapak masuk, dan ternyata bapak mertua dan ibu mertuaku juga di depan. Mereka tersenyum sendu kepadaku, keduanya mengecup keningku, dan mengelus kepalaku, tak bicara apapun. Aku juga hanya tersenyum tidak mau menggubris dan merusak momen ini. Momen ajaib, anak kecil punya anak. Lalu sang bidan memberikannya ke Zaki, menyuruhnya mengazani anak itu. Tentu saja dia fasih melakukannya, aku memejamkan mataku. Rasanya mengantuk sekali, sepertinya aku bisa tidur sampai besok pagi. Sekarang masih tengah malam, sepertinya akan segar. Besok kalau tidur sekarang. Loh, Bu, jangan tidur Bu, jangan tidur, Bu. Tolong ibunya jangan sampai tidur, nanti gak sadar beneran. Ucap sang bidan dengan nada panik, sontak ibuku menepuk pipiku keras, menahan agar aku tak jadi tidur. Aku ngantuk Bu, capek banget. Zaki masih memegangi anakku. Lalu ia memberikannya kepada sang bidan. Ini dijahit dulu, ibunya makan sedikit, minum, baru tidur ya, tunggu ya. Bidan itu membawa sesuatu dan menyuruh orang lain keluar. Ia maksudnya mau menjahit aku di bawah sana gitu. Duh, kenapa gak pas aku tidur aja coba, kan gak berasa sakit. Semua mertuaku keluar, Bapak dan Anissa keluar. Aku sebenarnya mau Zaki ikut keluar juga, Dotto anaknya sedang dirawat sama bidan lainnya. Kan dia kesini hanya untuk anaknya kan? Bukan karena aku. Cek. Aku meringis setiap kali jarum tajam itu menusukku di bawah sana. Kenapa aku gak boleh tidur sih? Ampun deh, kenapa juga gak dikasih obat bius? Aku mendengar ibuku berbisik di telingaku. Mengucapkan zikir di telingaku,
memintaku untuk mengulanginya. Setelahnya, ibu menyuapiku dengan roti tadi sore, dan menyuruhku minum teh manis. Baru aku boleh tidur. Si bidan senior itu juga memintaku meminum obat. Entah obat apa, karena aku yang terlanjur mengantuk, ku tenggak saja tanpa lihat. Yang penting aku bisa tidur. Ibu mengecup keningku pelan, lalu aku bisa merasakan sosoknya menjauh pergi. Hanya ada satu orang yang menungguiku saat ini, memegangi tanganku, dan berbisik sesuatu, tapi tentu saja aku tak mau mendengarnya. Aku memilih tidur, tanpa gangguan. Pokoknya setelah aku segar, aku mau minta cerai. Duar bersambung. Kayla, masih sakit aja kondisi begini kepikiran cerai. Akankah Kayla beneran menggugat cerai suaminya? Ikuti terus. Bab berikutnya, banjir air mata perpisahan, siapkan tisu ya guys.